Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Gimana kabarnya semua, baik? Baik. Alhamdulillah baik. Hari ini udah tahu belum kita mau ngapain? Belajar. Ya, betul. Kita di sini mau belajar, yaitu dengan topik apa? Menghargai peran gender. Menghargai peran gender. Oke, sebelum kita ke peran gender, kita ada ice breaking dulu. Tapi sebelum ice breaking, kita doa dulu ya. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, di sini ibu punya game. Yang pertama, orangnya harus berpasangan dulu, cari pasangannya. Satu bangku kan 2 orang nih. Udah, Bu. Berdiri. Udah, Bu, pasangan. Berdiri semuanya. Udah, Bu. Gak apa-apa. Terus sudah berhadapan. Kemudian tangannya ada di tanganmu ada di depan. Oke, sudah. Miring. Nama gamenya adalah badak badut. Badak badut. Oke, orang yang di sebelah kanan adalah badak. Aku badak. Oke, orang sebelah kanan badak, otomatis sebelah kiri adalah badut. Oke, jadi ketika ibu nyebutin badak, yang merasa jadi badak, tangan kanannya berusaha buat nepuk tangan kiri si badut. Si badut berusaha menghindar. Gitu. Paham? Begitu kan sebaliknya. Hah? Yang badak tunjuk tangan. Benar yang badut. Boleh hindar kan kalau ada di luar? Boleh. Jadi ketika ibu bilang badak, yang badak otomatis harus tepuk tangan kirinya si badut dan si badutnya hindar. Sampai sini coba. Oke. Siap-siap ya. 1, 2, 3, badut. Ada yang kena? Ada yang kena nggak? Ada yang kena? Ada? Oh, bisa kena. Oke, sekali lagi ya. 1, 2, 3, badak. Ada yang kena? Oke, sekali lagi, terakhir. 1, 2, 3, badak. Ada yang kena ya? Oke, sekarang ice breaking-nya sudah selesai, kita boleh duduk. Sudah? Sekarang siap belajar? Oke, sampai sini kita langsung ke apa tadi judulnya? Menghargai peran gender. Ya, ini nggak apa-apa. Oke, kita mulai konsentrasi ya. Konsentrasi dimulai. Oke, yang pertama, manusia itu dilahirkan dan ada 2 jenis, yaitu laki-laki
maskulinitas dan feminitas yang sering didukung oleh nilai-nilai atau sistem dan simbol di masyarakat yang bersangkutan. Lebih singkatnya, gender dapat diartikan sebagai suatu konstruksi sosial atas seks menjadi peran dan perilaku sosial. Sampai sini belum paham ya pasti? Oke, Ibu jelasin. Di sini adalah gender dapat didefinisikan sebagai keadaan di mana individu yang lahir secara biologis sebagai laki-laki dan perempuan kemudian memperoleh pencirian sosial sebagai laki-laki dan perempuan melalui atribut-atribut maskulinitas dan feminitas yang sering didukung oleh nilai-nilai atau sistem dan simbol di masyarakat yang bersangkutan. Maksudnya seperti ini. Gender itu berbeda dengan jenis kelamin, yang dimana jenis kelamin adalah sudah suatu kodrat yang sedari kita lahir, gitu kan. Tapi gender di sini adalah dia itu dilekatkan oleh masyarakat di mana lingkungan kita tumbuh. Misal di masyarakat kita laki-laki itu biasanya identik dengan dia yang tegas, kuat, perkasa. Kemudian perempuan itu dia dilekatkan dengan yang dia lemah lembut, kemudian berperasaan, seperti itu kan. Nah, itu yang dimaksud di dalam sini, di mana gender laki-laki dan perempuan itu dibentuk oleh sistem masyarakatnya gitu. Sampai sini? Cun nggak? Cun nggak? Cun ya. Jadi apa tadi? Gender dilekatkan oleh masyarakat, tuh, oleh pandangan masyarakat itu sendiri. Nah, kemudian di sini ada perbedaan gender dan seks. Maksud dari seks ini adalah jenis kelaminnya gitu. Nah, kalau gender itu adalah isu sosial. Isu sosial tadi yang seperti Ibu jelaskan adalah dia dilekatkan oleh masyarakat yang dimana laki-laki dia kuat, perkasa gitu kan. Kalau perempuan dia lemah lembut, kemudian berperasaan gitu kan. Nah, kalau seks itu dia isu biologis yang dimana itu sudah kodratnya kita dilahirkan seperti itu bentuknya gitu. Kemudian yang kedua adalah tidak universal atau tidak sama di mana saja. Maksud tidak sama di mana saja ini ketika gender di suatu daerah itu pandangan masyarakat di suatu daerah tentang gender itu berbeda dengan masyarakat di daerah lainnya. Misal nih perbedaan gender di Aceh. Di Aceh itu bukan Aceh, di Arab Saudi. Di Arab Saudi itu kan ketika perempuan tidak boleh keluar rumah atau menyetir mobil seperti laki-laki di sana gitu. Tapi di Indonesia boleh perempuan nyetir mobil gitu. Itu kan perbedaan daerah gitu. Jadi dia tidak sama di setiap daerah gendernya. Kemudian universal atau sama di mana saja kalau yang seks. Jadi di mana saja di dunia apapun, di planet manapun ya laki dan perempuan satu itu saja. Kemudian dapat dipertukarkan kalau gender. Nah, di sini maksud di sini adalah banyak laki-laki yang dia lebih lembut daripada perempuan, dan perempuan lebih kuat daripada laki-laki. Di sini siapa yang merasa lebih kuat daripada laki-laki perempuan? Oh, saudara. Kemudian benar nggak ketika ibu mengatakan bahwa laki-laki ada yang lebih lembut daripada perempuan? Ada. Setuju ya? Kemudian kalau seks tidak dapat dipertukarkan, sudah pasti paham kan? Paham. Tidak mungkin si Armela tukeran sama si Tino, nggak mungkin kan? Nggak mungkin. Sudah begitu adanya, gitu kan? Nggak bisa Kemudian adalah dinamis atau dapat berubah kalau yang gender. Ya, seperti tadi gender dapat berubah, laki bisa seperti perempuan, perempuan bisa seperti laki. Tapi kalau seks dia tidak berubah. Kemudian bergantung masa atau zaman. Ketika zaman dulu itu perempuan bisa memimpin, tetapi di zaman sekarang sesuai dengan perubahan zaman itu lebih diutamakan laki-laki yang memimpin gitu. Kalau seks tidak bergantung masa, mau dari kita lahir sampai kita tua nanti, setan jangan mainkan ya. Sampai kita tua nanti
nanti itu ya udah laki-laki dan perempuan, nggak berubah ketika kita lahir kita perempuan kemudian kita dewasanya jadi laki-laki itu tidak bisa. Yang terakhir adalah gender itu bukan kodrat. Jadi gender itu dapat diubah dan dapat dibentuk oleh pandangan apa? Masyarakat. Tapi seks itu adalah kodrat yang sudah sedari lahir. Udah berapa menit? Oke. Sekarang adalah kebutuhan gender. Kebutuhan gender di sini seperti perempuan. Perempuan itu dia kayak di kebutuhan biologisnya itu membutuhkan apa? Pembalut, kemudian make up dan lain-lain. Kemudian dia juga membutuhkan mau kemana ya? Boleh. Kemudian kebutuhan airnya lebih banyak, kemudian bangku tempat duduknya, tangga toilet. Kemudian peran gendernya, gitu. Kebutuhan dia dalam gender yaitu siswa perempuan sekolah malam butuh transport atau diantar karena alasan keamanan, gitu. Lingkungan belajar yang aman, peralatan belajar, baju atau pakaian. Ya. Nah, di sini ada penyebab ketimpangan gender. Yang pertama, adanya budaya kawin muda atau kawin paksa, kemudian rendahnya komitmen, sensitivitas civil society atau masyarakat sipilnya, gitu kan? Kan biasanya kalau masyarakat sipil itu atau masyarakat yang ada di desa itu kan umur sekian belas tahun atau umur 19 atau 20 tahun sudah dianggap perawan tua untuk yang perempuan karena nggak nikah. Padahal seharusnya tidak ya. Kemudian kebijakan yang diskriminatif atau kebijakan yang lebih mengutamakan laki-laki daripada perempuan atau sebaliknya. Kemudian ekonomi, kemiskinan, interpretasi agama karena agama, kemudian menyanyikan gender, sarana dan prasarana geografis, beban ganda dan pendidikan tidak menjanjikan. Nah, akibatnya contoh kaitan keadaan gender dengan ketidakadilan gender adalah perempuan lembut dan bersifat rasional. Akibatnya dilarang menjadi manajer atau pemimpin sebuah institusi karena perempuan itu dianggap lembut dan bersifat emosional, yang dimana kalau harus menjadi manajer atau pemimpin dia itu harus tegas, gitu kan. Jadi perempuan tidak dianggap cocok. Kemudian laki-laki yang tidak dianggap cocok untuk bekerja di pekerjaan rumah tangga, gitu, karena dia rasional dan tegas, gitu misalkan. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Tidak? Cukup? Oke. Ibu di sini punya mystery box. Ibu di sini punya mystery box. Ibu butuh 2 kelompok. Gimana nih pembagiannya? 2 kelompok. Ini aja 1, 2, 1 kelompok. Ini 2 kelompok. Kelompok 1, kelompok 2. Batasnya